Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Hari ini saya ingin meneruskan ngevlog, dan alhamdulillah dalam beberapa hari ini saya terlihat istiqomah bisa ngevlog secara beruntun. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin ngobrol tentang keberhasilan instan, apakah ada gitu. Dan kemudian saya menyimpulkan tidak ada keberhasilan yang instan ya. Kan sekalian, banyak orang yang tentu senang jika ada orang yang menawarkan atau orang lain yang menawarkan kepada kita untuk bisa berhasil, dan berhasil itu digapai dengan cara yang mudah. Saya pernah dulu bapak saya pernah berlangganan majalah bahasa Jawa. Kalau enggak penyebar semangat ya, kalau enggak penyebar semangat ya Joyoboyo ya, tapi kayaknya penyebar semangat. Di situ biasanya ada surat dari warga, dan salah satu suratnya adalah yang dimuat di situ, lowongan pekerjaan yang bisa dikerjakan dari mana saja tanpa batasan umur, keuntungannya besar gitu kan. Dan agar tahu caranya, kita diminta untuk mengirimkan ke dia sebuah surat permintaan untuk dibuka rahasia itu dengan disertai perangko 10 buah gitu. Jadi ada perangko untuk ngirim, dan di dalamnya ada perangkonya lagi 10 buah. Kan sekalian, saya juga pada waktu itu ya, saya masih kecil ya, bapak saya mengirim itu ada pertanyaan, kira-kira apa pekerjaan itu gitu. Akhirnya saya berbincang-bincang dengan bapak saya ya. Mungkin waktu itu masih SD apa SMP ya, atau SMP kelas 1 gitu mungkin ya. Saya sudah berpikir begini, jangan-jangan kita disuruh melakukan sebagaimana penulis surat ini gitu. Hari berganti dan ternyata dugaan saya benar. Saya diminta untuk melakukan hal ya, bapak saya diminta untuk melakukan hal sebagaimana orang yang membuat surat itu ya, seperti itu. Kan sekalian, dulu waktu saya kuliah juga kasus-kasus seperti ini ada ya. Jadi dulu ada kawan dari teknik mesin yang mengajak berbisnis ya, namanya juga anak mahasiswa seneng ya kalau bisa mendapatkan penghasilan sendiri, apalagi bisnisnya ini sangat menguntungkan. Dulu dikatakan bisnis karung sortiran gitu. Nah, untungnya sampai 10% per bulan. Kalau 10% per bulan kita ndak usah kerja ya. Kita kalau punya uang 50 juta aja, kita sudah dapat 5 juta per bulan. Itu sudah di atasnya UMR Surabaya itu. Nah, beberapa kawan-kawan yang lain karena melihat itu besar juga menerima ajakan itu, tapi karena tidak terlalu punya banyak uang, dia mengajak kawan-kawannya di desa atau tetangga-tetangganya di desa, dan diberilah tetangganya itu keuntungan 5%, sehingga dia masih dapat keuntungan 5%. Ya lumayan lah. Kalau 20 juta keuntungan 5%-nya berapa itu? Kalau 20 juta, 10 jutanya 10%-nya itu 2 juta, 5%-nya 1 juta. Untuk anak-anak
kos pada waktu tahun ya sekitar tahun 2000-an 2002-an ya luar biasa, itu lumayan sekali. Hingga pada akhirnya bulan pertama dapat dapat pembagian, bulan kedua dapat pembagian, senang sekali, tambah rajin gitu ya, karena sudah terbukti. Dan ternyata pada akhirnya pembagiannya tidak datang dan uang yang sudah disetor itu juga tidak kembali. Jadi itulah beberapa pengalaman tentang ajakan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang gampang ya, untung dengan cara yang gampang yang pada akhirnya ya tertipu. Namun bukan hanya sampai di situ ya. Jadi setelah itu ada juga tawaran program untuk bisnis pulsa, dan kawan saya juga ketipu lagi ya. Pada waktu itu bahkan sampai menggait investor, jadi orang yang punya banyak duit yang tidak jalan untuk diinvestasikan di situ, dan jumlahnya ratusan juta. Sampai 5 bulan masih lancar. Setelah 5 bulan ternyata ada berita di TV tentang penipuan pulsa, dan kawan saya menjadi korban. Ya, sampai seperti mau gila. Masih baru lulus sudah tertipu ratusan juta. Oke kawan-kawan sekalian, saya menulis ini semua di blog ya, dan nampaknya mungkin nanti sesekali kita juga akan melakukan seperti itu. Kita membahas blog di vlog gitu ya, itu saya kira juga menjadi lebih mudah. Nanti kalau Sabtu Minggu atau hari-hari libur kita bisa juga membahas buku ya, karena kalau di hari-hari libur itu pikiran kita lebih fresh, lebih relax ya. Kalau di hari-hari kerja itu kita ya membahas yang enteng-enteng aja. Kan sekalian, akhir-akhir ini saya juga mendapatkan cara-cara yang agak mirip ya, namun sekarang bukan lagi bisnis ya, tetapi ya ini ya, nah ini ya. Sekarang ini banyak orang-orang di YouTube ya, itu mengiming-imingi kita cara untuk berhasil secara instan. Mereka bisa membuat konten, bisa membuat atau mendatangkan narasumber yang kemudian itu berbicara tentang bagaimana mudahnya sebuah bisnis ya. Mereka mendapatkan income yang sampai miliaran dalam waktu 2 bulan, ada yang 6 bulan ya. Ya hanya dengan bisnis affiliate, hanya yang dengan membuat sebuah ebook dengan bantuan ChatGPT, dan dia mendapat uang miliaran ya. Ya bagaimana ya, betapa mudahnya gitu. Kalau saya sudah punya rumus ya, bahwa sesuatu yang mudah ya, itu pasti, saya tidak bilang pasti ya, tapi mayoritas ya, mayoritas akan ada hal yang orang atau orang lain yang dirugikan, ada pihak yang dirugikan, itu maksud saya. Rata-rata begitu. Oleh sebab itu saya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang mudah seperti itu. Orang berhasil itu pasti akan melewati hal-hal yang tidak mudah ya. Ibaratnya orang makan saja harus
mulai dengan memasak ya, kemudian menaruh di dalam tempat tertentu, kemudian masaknya juga bukan hanya nasi, masak sayur, untuk itu dia harus ke pasar dan sebagainya, apalagi bisnis. Ya mungkin ada orang yang akan mendapatkan penghasilan yang besar itu, tetapi saya kira juga tidak dengan mudah. Kalau bilang saya hanya di rumah ongkang-ongkang sehari sejam 2 jam dapat uang banyak, pasti ada yang dirugikan ya. Kawan-kawan sekalian, korban daripada daripada pemikiran ini sukses dengan cara instan itu rata-rata orang-orang yang baik ya, orang-orang baik yang sedang mencari solusi. Mungkin keuangannya besar pasak daripada tiang, ada yang lagi mencari sumber penghasilan baru atau apa, itu biasanya dia buka internet, buka YouTube, buka Google, dan dia mendapatkan ilmu ini, bukan ilmu ya, provokasi ini, dan dia ikutin. Sehingga kadang-kadang ada yang merasa putus asa, wah nggak seperti yang diinginkan, atau ikut program mereka ya, dan ya tidak mudah pada akhirnya gitu, kalau ingin mendapatkan keuntungan miliaran seperti itu. Kan sekalian, saya juga pernah ibaratnya saya dirugikan ya dengan salah satu promo yang seperti itu. Tapi ya saya korban kecil-kecilan, paling hanya 99.000, diiming-imingi e-book hanya dengan ChatGPT kita bisa membuat e-book gitu kan. Saya termasuk orang yang tidak suka dalam tanda kutip menipu orang gitu kan, atau merugikan orang. Saya punya nurani ya. Kalau toh nanti saya membuat e-book ya dan minta bantuan ChatGPT, itu bukan pada sembarangan. Jadi dia hanya saya gunakan untuk membantu saja. Saya tidak akan menjual sesuatu yang tidak penting atau hanya sekedar sampah. Di situ ada bab yang menarik, karena saya ini mungkin bisa menulis tetapi saya kesulitan untuk melakukan formatting, kemudian membuat desain, dan di situ ada pemformatan, judulnya ya, pemformatan dan desain untuk publikasi digital. Saya tertarik gitu kan, kalau ada konten bagaimana cara membuat layout, kemudian bisa melakukan desain, waduh selesai lah ya. Saya kalau yang menulisnya saya sudah terbiasa. Akhirnya saya belilah ya iklan itu, kebetulan iklannya kemarin di Facebook ya. Kemudian setelah saya lihat di bab pemformatan dan desain untuk publikasi digital, hanya sebuah prompt saja. Salah satu pertanyaannya adalah begini, promptnya itu begini, yang harus ditulis di ChatGPT. Ajari saya cara menggunakan pemformatan dan desain untuk menciptakan rasa keseimbangan dan proporsionalitas dalam konten buku saya. Ya saya istighfar ya. Artinya ya saya tidak mengira bahwa isinya hanya seperti itu gitu. Ya, hanya seperti itu. Dan 99.000 itu kalau dibelikan oleh buku yang benar itu sudah buku yang sangat berkualitas. Saya membeli buku misalnya ini ya, saya membeli buku ini ya, kebetulan warnanya hijau ya, jadi sama dengan backgroundnya gitu kan. Filosofi Teras ya. Filosofi Teras ini tidak sampai 100.000 ya, tetapi isinya sangat menarik ya, sangat inspiratif.
Ini dia hanya jual ebook yang tanpa, maksudnya tanpa biaya ibaratnya ya, hanya ya membuat prom-prom saja dia jual 99.000. Ya seperti itulah. Dan saya sering melihat orangnya di YouTube ngomongin tentang betapa mudahnya mencari uang di internet. Orang biasa bisa melihatan dalam dua bulan, 6 bulan ya. Akhirnya saya ya mungkin bisa jadi ya, bisa jadi, tetapi penghasilan mereka itu banyak mengecewakan orang gitu ya. Dan itu ujung-ujungnya adalah di reputasi. Bagi saya tidak ingin ya saya menjual sesuatu dengan mengorbankan reputasi saya gitu. Dan saya tetap berkeyakinan untuk berhasil itu tidak bisa instan. Kamu harus berusaha, kamu harus bekerja. Jika kamu berhasil dengan cara instan, itu pasti ada yang dirugikan di situ. Ya, kamu kalau misalnya masuk instansi dengan cara instan aja, ya bisa gitu. Jadi wapres dengan cara instan juga bisa, tetapi betapa banyak yang dirugikan. Begitu, terima kasih, tetap semangat, ya, tetap semangat menjalani kehidupan, dan jangan terlalu berpikir bahwa keberhasilan itu bisa dicapai dengan instan. Berusaha dan bekerja itu lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.